Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Dwipayanagiri dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 11. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan materi bab 2 Sistem Dinamika Pancasila atau Sistem Dinamika Demokrasi Pancasila, materi PPKN. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya saya menjelaskan apa itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi Pancasila adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu tadi mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Kemudian tentu saja demokrasi Pancasila ini tercantum dalam Pancasila, yaitu sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sip. Jadi kalian sudah tahu itu tadi merupakan pengertian dari demokrasi Pancasila. Selanjutnya, kalian juga harus tahu, demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat melalui pemilihan umum atau pemilu. Oke, itu tadi mengenai penjelasan singkat mengenai materi demokrasi Pancasila. Sip, selanjutnya kita akan membahas rangkuman materi atau kesimpulannya. Jadi yang pertama adalah setiap negara di dunia maupun di Indonesia sebagai negara demokrasi yang menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Kalian tahu nggak sih apa aja sistem demokrasi itu? Nah, pas kali di sini saya akan menjelaskannya. Sistem demokrasi itu artinya yang pertama, demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, dalam pengembangan, dan pembuatan hukum. Yang kedua, arti demokrasi itu mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Yang ketiga, demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Yang kedua nih, atau rangkuman yang kedua, demokrasi dalam suatu negara dapat diukur berdasarkan asas, ciri-ciri, dan prinsip demokrasi yang bersifat universal. Nah, kalian tahu gak sih apa arti dari demokrasi dalam suatu negara dapat diukur dari asas, ciri-ciri, dan prinsip? Nah, simak ya penjelasannya. Yang pertama itu ada asas. Asas demokrasi memiliki dua asas, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, serta yang kedua, pengakuan harkat dan martabat manusia. Kemudian yang kedua, demokrasi berdasarkan ciri-ciri, yaitu pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan umum masyarakat. Itu artinya atau pemerintahan itu bersifat konstitusional, perwakilan, bisa bersifat pemilu, bisa bersifat partai politik. Kemudian selanjutnya adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dan terakhir adanya pertanggungjawaban oleh pelaksanaan pemerintah atau eksekutif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip yang bersifat universal. Di dalam penjelasan sebelumnya, ada maksud demokrasi harus berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat universal. Itu antara lain yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, tingkat persamaannya atau kesetaraan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui
dan dipakai oleh warga negara. Selanjutnya, yang keempat ada penghormatan terhadap supremasi hukum. Yang kelima, pemilu berkala. Oke, itu tadi mengenai penjelasan secara singkat materi bab 2 sistem dinamika demokrasi Pancasila. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi atau dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa.